warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat datang buat adik-adik semuanya. Selamat datang di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Perkenalkan, nama saya Kukoh Adriandono, bisa dipanggil Pak Kukoh. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Nanti kalian akan bertemu dengan saya di pelajaran matematika. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang SPLDV. Apa itu SPLDV? Yaitu sistem persamaan linear dua variabel, di mana materi ini pernah kita pelajari waktu SMP. Kalau kalian masih ingat tentang materi SMP yaitu SPLDV, tentunya nanti dalam pembahasan kalian akan lebih mudah. Bagi yang sudah lupa, kita ingat kembali ya. Yang pertama, sebelum masuk ke materi, Bapak punya ilustrasi gambar sebagai berikut. Nanti coba pikirkan mengenai gambar ini, nanti kira-kira maksudnya apa ya. Yang pertama, wah ternyata ada paket, ini KFC ya, ini KFC. Ini ada satu minuman, satu nasi, satu ayam yang harganya 16.000. Kemudian yang kedua, yang paket super besar 2 itu satu minuman, 2 ayam, satu nasi, harganya 26.500. Nah, nantinya di materi SPLDV di sini kita akan mencari harga satu nasi dan satu ayam dengan dua persamaan di sini, yaitu persamaan satunya super besar 1, persamaan 2-nya super besar 2. Kita akan mencari masing-masing harga satu nasi dan harga satu ayam. Oke, untuk mencari harga satu nasi dan satu ayam, kita harus mempelajari terlebih dahulu dasar-dasar mengenai materi SPLDV. Yang pertama, apa itu SPLDV? SPLDV itu merupakan sistem yang memiliki dua variabel dan koefisiennya itu merupakan bilangan real. Yaitu bilangan real, ingat apa enggak bilangan real itu seperti apa? Bilangan real itu bisa negatif, bisa positif. Yang penting tidak sama dengan 0. Kemudian, bagaimana bentuk SPLDV? Bentuk SPLDV itu misal ada dua persamaan, yaitu persamaan pertama A1X plus B1Y sama dengan C. Yang persamaan 2, A2X plus B2Y sama dengan C. Di mana A di sini ini menunjukkan koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien di sini A dan B ini sebagai koefisien, yaitu menunjukkan jumlah dari X dan Y. Maka dari itu seperti yang dibilang di pengertian ini tadi, koefisiennya itu merupakan bilangan real. Berarti A dan B di sini merupakan bilangan real. Bisa negatif, bisa positif, yang terpenting tidak sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian, nah ini tadi keterangannya di sini, X dan Y itu sebagai variabel, kemudian A dan B sebagai koefisien yang menunjukkan jumlah variabel. Kemudian, tadi sudah kita bahas juga A, B, A1, B1, A2, B2 itu merupakan bilangan real dan tidak sama dengan 0. Itu ya, diingat-ingat. Konsep di sini kita harus pahami. Kemudian, selanjutnya, cara penyelesaian SPLDV nanti yang kita pelajari ada 3. Yang pertama dengan memasukkan salah satu variabel yang disebut dengan substitusi. Yang kedua menghilangkan salah satu variabel yang berarti eliminasi. Kemudian yang terakhir menggunakan gabungan, yaitu antara eliminasi dan substitusi. Merupakan cara campuran. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita langsung menggunakan yang campuran saja ya, biar lebih singkat dan kalian paham. Jadinya campuran ini nanti
kalian bisa eliminasi dan juga substitusi. Dua-duanya langsung kita dapatkan cara penyelesaiannya. Seperti itu ya. Yang pertama, soal yang pertama, tentukan nilai X dan Y dari persamaan berikut menggunakan campuran, yang artinya mau eliminasi dulu boleh, mau substitusi dulu juga boleh. Soalnya 3X plus 5Y sama dengan 16, itu merupakan persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, 4X plus Y sama dengan 10. Nah, di sini menyelesaikan menggunakan eliminasi terlebih dahulu, lalu menggunakan substitusi. Tadi yang udah kita pelajari, eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel. Kemudian, substitusi itu memasukkan salah satu variabel. Ingat-ingat itu ya, bedakan antara eliminasi dan substitusi. Langkah yang pertama menggunakan eliminasi terlebih dahulu dengan cara menghilangkan variabel X. Nah, cara menghilangkan variabel X bagaimana? Yang pertama, persamaannya ditulis terlebih dahulu. Kemudian, kita lihat variabel X-nya. Pada persamaan pertama, itu koefisien X bernilai 3. Yang persamaan kedua yang di bawah, koefisiennya bernilai 4. Berarti nanti dibalik. Yang atas dikali 4, yang bawah dikali 3. Dibalik ya. Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Kemudian diperoleh persamaan baru, dikali 4, 3. 3 dikali 4 hasilnya 12X. 5Y dikali 4 hasilnya 20Y. 16 dikali 4 hasilnya 64. Itu persamaan baru yang pertama. Lalu persamaan yang kedua, 4X dikali 3 hasilnya 12X. 3 dikali Y hasilnya 3Y. Kemudian 3 dikali 10 hasilnya 30. Nah, sekarang langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya. Nah, perhatikan di lingkaran biru di sini. Ini tandanya apa? Tandanya persamaan yang pertama positif, persamaan yang kedua juga positif. Nah, kalau keduanya bertanda sama, mau positif semua ataupun negatif semua, nanti operasinya adalah pengurangan. Ingat-ingat, jika bertanda sama, operasinya pengurangan. Nah, dikurangi. 12X dikurangi 12X hasilnya 0, berarti nggak usah ditulis. Terus 20Y dikurangi 3Y sama dengan 17Y. 64 dikurangi 30 hasilnya 34, berarti Y sama dengan 34. Karena di sini operasi perkalian, berarti 17-nya pindah ke kanan jadi pembagian. Y-nya ketemu 2. Nah, kita sudah mendapatkan salah satu variabel dengan menggunakan eliminasi. Yang kedua, menggunakan substitusi. Tadi substitusi adalah memasukkan salah satu variabel. Maka, Y sama dengan 2 ini dimasukkan ke persamaan 2. Apakah harus ke persamaan 2? Bisa di persamaan 1, bisa di persamaan 2. Terserah kalian dalam memasukkan, yang penting tidak salah dalam menghitung. Di sini kita ambil persamaan 2, yaitu 4X plus Y sama dengan 10. Y-nya, Y di sini itu diganti angka 2. Berarti 4X plus 2 sama dengan 10. Plus 2 di sini dipindah ruas ke kanan. Jadi apa? Jadi negatif. Berarti 10 dikurangi 2 hasilnya 8. Kemudian 4X di sini operasinya perkalian. Kalau 4 dipindah ke kanan jadi pembagian. Berarti X-nya ketemu 2 juga. Nah, kesimpulannya nanti diperoleh penyelesaiannya X-nya ketemu 2, Y-nya juga ketemu 2. Seperti itu. Nah, kalau kalian belum jelas, tak jelaskan contoh satu lagi. Di sini tentukan nilai P dan Q dari persamaan berikut dengan menggunakan campuran. Masih sama. Kita langsung mempelajari
penyelesaian dengan menggunakan eliminasi dan juga substitusi agar kita dapat kedua-duanya sekalian. Persamaan yang pertama itu 3P plus 4Q sama dengan 18. Persamaan yang kedua 5P min 2Q sama dengan 4. Caranya seperti tadi dengan cara eliminasi terlebih dahulu. Dalam eliminasi di sini boleh P-nya terlebih dahulu atau boleh Q-nya terlebih dahulu. Bebas, terserah kalian mau eliminasi yang mana dulu. Di sini eliminasi yang Q. Nah, eliminasi yang Q, dilihat yang atas. Yang atas bernilai 4, yang bawah bernilai 2. Berarti nanti yang atas dikali 2, atas menjadi bawah, yang bawah dikali yang atas dikali 4. Nah, diperoleh persamaan baru 6P plus 8Q sama dengan 36. Kemudian persamaan yang kedua 20P dikurangi 8Q sama dengan 16. Nah, sekarang menentukan operasinya. Nah, di sini tadi kan kalau tandanya sama kan operasinya dikurangi. Nah, kalau tandanya berbeda, mau plus negatif, di sini negatif ataupun plus, nanti tandanya adalah operasinya adalah penjumlahan karena tandanya berbeda. Jadinya konsepnya kalau bertanda sama itu dikurangi, kalau bertanda beda itu dijumlahkan. Nah, jumlahnya berapa? Yang pertama jumlahnya 26P, kemudian 8P ditambah min 8Q hasilnya 0. Tidak usah ditulis, kemudian 36 ditambah 16 hasilnya 52. Ini 26 pindah ruas ke kanan jadi pembagian, P-nya ketemu 2. Nah, sama seperti tadi, kalau sudah mendapatkan salah satu variabel dengan cara eliminasi, tinggal disubstitusikan. Substitusikan P sama dengan 2 ke persamaan 2. Ini tidak harus ke persamaan 2 ya, ke persamaan 1 juga boleh. Nanti mau persamaan 1 ataupun 2 hasilnya sama. Persamaan 2, 5P min 2Q sama dengan 4. Kemudian P-nya diganti 2. Berarti 5 dikali 2 min 2Q sama dengan 4. 10 min 2Q sama dengan 4. Kemudian 10 di sini dipindah ruas ke kanan. Karena di sini tandanya plus, dipindah ke kanan jadi negatif. Makanya ketemu negatif 6 karena 4 min 10 hasilnya min 6. Min 2-nya tetap. Q-nya sama dengan min 6 dibagi min 2 berapa? Berarti negatif dibagi negatif hasilnya positif. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Berarti Q-nya ketemu 3. Jadi diperoleh P-nya adalah 2 dan Q-nya adalah 3. Nah, kedua soal itu merupakan penyelesaian campuran. Kita langsung mendapat kedua-duanya menggunakan eliminasi maupun substitusi. Nah, sekarang yang sudah kita pelajari tadi, kita aplikasikan kembali ke halaman awal tadi. Apakah kalian sudah paham tentang penyelesaian SPLDV? Nah, kita gunakan pada potongan ayam yang tadi. Kita mau mencari harga satu potong ayam dan satu nasi. Nah, kita konsennya ke nasi sama ayamnya ya. Anggap aja minumannya gratis gitu. Nah, tadi dari gambar ini. Penyelesaiannya gimana? Untuk menyelesaikan permasalahan dapat dipecahkan dengan materi SPLDV. Langkah yang pertama, dimodelkan dulu ke dalam bentuk matematika. Dimisalkan dulu. Satu potong ayam itu dimisalkan X, nasi dimisalkan Y. Apakah harus X dan Y? Tidak. Boleh dimisalkan A, B, boleh dimisalkan B sama C, boleh C sama D, dan lain sebagainya. Yang terpenting, dua variabel dalam memisalkan harus berbeda. Langkah selanjutnya, jadi persamaannya, harga satu ayam dan satu nasi harganya 16.000. Itu merupakan persamaan pertama. Gambar yang pertama. Gambar yang kedua memperoleh persamaan 2 ayam
plus 1 nasi harganya 26.500. Sekarang penyelesaiannya gimana? Langkah 1 memodelkan matematika sudah, langkah yang kedua sama kayak tadi. Diselesaikan menggunakan eliminasi terlebih dahulu. Kita akan eliminasi Y karena gampang ya, karena kalau mau dieliminasi Y tinggal dikurangi saja nanti diperoleh hasilnya. Nah, langsung dikurangi, ketemu X-nya ketemu min X, kemudian 16 dikurangi 26.500 hasilnya min 10.500. Berarti X-nya ketemu positif ya, karena negatif dibagi negatif hasilnya positif. Nah, eliminasi sudah ketemu salah satu variabel, tinggal dimasukkan ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 juga boleh, bebas. Hasilnya tetap sama. Langkah yang ketiga, menggunakan substitusi, yaitu memasukkan salah satu variabel, yaitu variabel X. Dimasukkan ke persamaan 1. Persamaan 1 ditulis terlebih dahulu. X plus Y sama dengan 16, kemudian X-nya diganti 10.500. Nah, ketemu di sini. Berarti Y-nya ketemu berapa? 16.000, 10.500 dipindah ruas ke kanan, jadi min. Berarti Y-nya ketemu 5.500. Nah, sekarang dalam menuliskan kesimpulan, tadi kan kita di langkah pertama kan memodelkan matematika bahwa X sebagai ayam dan Y sebagai nasi. Nah, dalam menyimpulkan kita harus mengembalikan seperti di permodelan matematika dalam memisalkan X-nya tadi sebagai apa dan Y-nya sebagai apa, biar bisa ditarik kesimpulan. Berarti kesimpulannya adalah harga satu ayam itu 10.500 dan satu nasi itu harganya 5.500. Nah, itu tadi merupakan materi yang kita pelajari tentang SPLDV, mulai dari dasarnya, kemudian cara penyelesaiannya, dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian video kita kali ini dalam membahas materi SPLDV. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat, jaga kesehatan, tetap di rumah saja.